Calon pembeli Manchester United, Sheikh Jassim telah menyusun rencana untuk 4 kesepakatan transfer besar jika dia berhasil mengakuisisi klub dari keluarga Glazer. Sheikh Jassim tawarkan harga 5 miliar pounds dengan syarat kepemilikan 100%. Sir Jim harganya diketahui di bawah itu, tapi masih berikan saham kepemilikan 20% buat keluarga Glazer. Sheikh Jassim disebut sudah menyusun daftar pemain yang akan ia bawa ke Old Trafford. Nama pertama yakni mega bintang Brasil, Neymar. Neymar telah menghabiskan 6 tahun terakhir di ibu kota Prancis setelah menyelesaikan transfer rekor dunia senilai 198 juta pound dari Barcelona pada 2017. Selama membela PSG, pemain Brasil itu telah mencetak 118 gol dan memberikan 77 assist dalam 173 penampilan di semua kompetisi. Neymar memiliki kontrak hingga Juni tahun 2025 dengan opsi untuk 1 tahun lagi, tetapi ada spekulasi bahwa PSG akan melepasnya musim panas ini. Presiden PSG Nasser Al-Khelaifi mengadopsi strategi transfer baru karena dia ingin lebih menekankan pada penandatanganan prospek muda terbaik Prancis daripada mendatangkan pemain karena nama dan status mereka. Selain Neymar, Sheikh Jassim juga dikabarkan ingin memboyong 3 pemain baru untuk memperkuat Manchester United. Manchester United takluk 0-1 dari Brighton dalam laga tunda pekan ke-28 Premier League. Manajer United, Erik ten Hag, menegaskan timnya harus bangkit pada laga selanjutnya. United yang memiliki sejumlah peluang di markas Brighton gagal mencetak gol sepanjang 90 menit pertandingan. Justru kesalahan pada akhir laga membuat Brighton mendapatkan penalti dan berhasil mencetak gol lewat titik putih. Kalah setelah tampil lebih baik dalam laga tersebut memang menjadi sebuah ketidakberuntungan bagi United. Manajer The Red Devils, Erik ten Hag pun menegaskan tekadnya agar The Red Devils bangkit dalam laga selanjutnya. Anda tak punya momen untuk bangkit lagi dalam permainan itu, tetapi itulah yang harus kami lakukan pada minggu nanti, ujar Erik ten Hag seperti dilansir dari BBC Sports. Erik ten Hag menyoroti performa Manchester United dalam pertandingan melawan Brighton. Menurutnya, MU sudah mendapatkan cukup banyak peluang, tetapi gagal mencetak gol. Ini mengenai arti dari gol pertama. Peluang kami lebih baik dari kesempatan yang mereka miliki dan kami harus mencetak gol. Kami kehilangan sedikit kontrol pada akhir laga, lini tengah terlalu terbuka, ujar ten Hag. Brighton dan Hove Albion mencetak gol penalti menit akhir ke gawang Manchester United. The Eagles membalas sakit hati gol penalti kontroversial United pada 2020. Gol baru tercipta usai handball Lucas Shaw di kotak penalti jelang akhir pertandingan. Alexis McAllister sukses menjalankan tugas eksekutor penalti Brighton dengan sempurna. Gol McAllister sekaligus menjadi penutup pertandingan kali ini. Brighton dan Hove Albion menang 1-0 atas Manchester United. Opta mencatat, gol penalti McAllister adalah yang paling telat dicetak di Premier League sejak 2020. Gol penalti Fernandes kala itu menimbulkan kontroversi. Bukan apa-apa, penalti diberikan setelah wasit meniup peluit panjang pertandingan. Para pemain MU sebelumnya melakukan protes ke wasit Chris Kavanagh lantaran pemain Brighton, Neal Maupay, dianggap handball sebelum peluit berbunyi. Wasit lantas menganulir peluit panjang dan mengecek video asisten referee. Pada akhirnya wasit menunjuk titik putih untuk MU yang kemudian diselesaikan dengan sempurna oleh Fernandes. Para penggemar Brighton amat keki dengan keputusan kontroversial tersebut. Dendam, mereka terbayarkan 2 tahun kemudian saat McAllister mencetak gol kemenangan timnya atas MU di menit akhir pertandingan. Lionel Messi dikabarkan mendapat sanksi dari klubnya karena langsung terbang ke Arab Saudi usai Paris Saint-Germain dikalahkan 1-3 oleh Lorient dalam laga lanjutan Liga Prancis. Menurut informasi media Prancis, RMC Sport, mengambil keputusan untuk menskors Messi selama 2 minggu dengan segera karena perjalanannya ke Arab Saudi. Semuanya telah dianggap oleh klub atas apa yang dikualifikasikan secara internal sebagai kesalahan serius. PSG memprakarsai prosedur disipliner klasik ini setelah pelanggaran atau ketidakhadiran karyawan tanpa izin apapun. Tidak ada komentar lebih lanjut yang akan dibuat dari klub. Dengan begini, Messi akan melewatkan 2 pertandingan PSG berikutnya. Menurut media Prancis, Le Parisien,
Messi langsung naik pesawat hanya beberapa jam setelah kekalahan tersebut. Boleh jadi, mega bintang Argentina itu berangkat dalam rangka perannya sebagai duta pariwisata Arab Saudi. Jadi, Messi akan menghabiskan waktu selama beberapa hari di Arab Saudi. Tidak dijelaskan secara detail apa agenda pasti pemain 35 tahun itu, tetapi disinyalir ada hubungannya sebagai duta pariwisata negara tersebut. Yang pasti, kedatangan Messi disambut hangat oleh Menteri Pariwisata Arab Saudi, Ahmed Al-Khatib. Ia menerangkan kedatangan Messi adalah untuk liburan. Bicara soal karir sepak bola, Messi sejauh ini dilaporkan masih ingin main di Eropa. Klub Liga Arab Saudi, Al-Hilal, disebut ingin memboyongnya, tetapi pada awal April ini ia telah menolak tawaran gaji 400 juta euro, 6,5 triliun rupiah per tahun yang disodorkan. Chelsea semakin hari semakin terlihat kebobrokannya di musim ini. Penyerang Chelsea, Kai Havertz menyebut bobroknya penampilan timnya saat ini dipengaruhi oleh kasus pemecatan Thomas Tuchel. Chelsea saat ini tertahan di papan tengah klasemen Premier League dengan koleksi 39 poin. Chelsea yang baru saja mendatangkan kembali Frank Lampard sebagai pelatih, tak kunjung mendapatkan kemenangan dari 8 laga terakhir mereka. Banyak orang menyebut bahwa dalam kebobrokan Chelsea adalah pergantian pemilik baru ke tangan Todd Boehly. Namun Havertz tidak sepenuhnya menyalahkan pemilik baru Chelsea atas kebobrokan timnya. Segala sesuatu bisa menjadi salah bagi kami tahun ini. Musim sebenarnya dimulai dengan relatif tenang meskipun kami mengalami pergantian kepemilikan, yang merupakan perubahan besar bagi seluruh klub, terang Havertz dikutip dari 90 Min. Pergantian kepemilikan di Chelsea memang berdampak besar bagi seluruh kebijakan klub. Namun bagi Havertz kesalahan paling fatal dalam kebijakan pemilik baru itu adalah memecat Thomas Tuchel di awal musim. Havertz mengaku kecewa dengan keputusan tersebut meskipun Tuchel sempat tampil menurun di awal musim. Namun Havertz menilai Tuchel masih menjadi sosok yang penting terlebih dirinya mampu membawa Chelsea juara Liga Champions di musim perdananya. Dan kemudian Thomas Tuchel dipecat, yang tentu saja selalu membuat perbedaan besar dalam tim seperti ini. Kekecewaan Havertz berbuntut pada isu menyusulnya sang pemain ke Bayern Munchen, tempat Tuchel melatih. Havertz hanya berharap Chelsea bisa menyelesaikan 6 laga tersisa dengan baik di Premier League. Tentu saja mudah mencari alasan. Saya tidak menyalahkan semuanya. Pada akhirnya, kita semua adalah pesepak bola profesional dan kita harus memenangkan pertandingan sepak bola. Arsenal tampil impresif untuk membekuk Chelsea dengan skor telak 3-1 dalam laga Premier League. Skuad Mikel Arteta tampil dominan selama 90 menit. Arsenal memang lebih diunggulkan daripada Chelsea yang sedang bermasalah. The Gunners pun didorong ambisi besar untuk terus bersaing di puncak klasemen sementara. Arsenal unggul 3 gol terlebih dahulu lewat aksi Martin Odegaard dan Gabriel Jesus. Chelsea baru membalas di babak kedua melalui gol Noni Madueke. Kemenangan ini mengantar Arsenal kembali ke puncak klasemen Liga Inggris, sementara, bagi Chelsea, kekalahan ini membuat mereka kian terpuruk di papan tengah. Kedua tim tampak membuat perubahan kecil. Chelsea berusaha mengontrol bola lebih lama, Arsenal masih menjaga dominasi. Hingga menit ke-60, Kepa masih lebih banyak membuat penyelamatan. Serangan-serangan Arsenal cukup berbahaya, Saka mendapatkan 2 peluang tembak yang cukup terbuka. Menit ke-65, Chelsea berhasil mencetak gol balasan terhadap Arsenal. Kedua pelatih lantas membuat pergantian pemain memasuki menit-menit krusial. 10 menit akhir, Arsenal mencoba mempertahankan keunggulan, Chelsea semakin agresif. Chelsea terus mencoba di sisa laga, tapi pertahanan Arsenal bermain cukup rapi. Tambahan waktu 5 menit pun tidak cukup bagi The Blues. Skor 3-1 untuk kemenangan Arsenal.